bersama Ibu Neng Siti Solihat pada pembelajaran biologi. Nah, jangan lupa ya, saksikan di Martes Channel. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai jaringan pada tumbuhan. Apa itu jaringan pada tumbuhan? Yuk simak terus videonya. Oke, jadi sebelumnya kan Ibu sudah membahas mengenai sel itu tersendiri ya. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa sel itu merupakan unit terkecil struktural dan fungsional menyusun makhluk hidup. Nah, dari struktural itu sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa berawal dari sel, kumpulan sel ini akan berubah menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem organ. Nah, sehingga menjadi kumpulan pada makhluk hidup. Nah, dari sini kita akan mulai belajar ke langkah selanjutnya, yaitu mengenai jaringan. Akan tetapi jaringan itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada jaringan pada tumbuhan dan ada jaringan pada hewan. Nah, sebelum kita ke jaringan tumbuhan maupun hewan, nah Ibu ingatkan kembali bahwa jaringan itu merupakan kumpulan dari sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama ya. Kalau sel itu kan unit struktural terkecil. Nah, jaringan itu sendiri terbagi menjadi dua ya. Ada jaringan dewasa dan ada jaringan meristem. Nah, apa itu jaringan dewasa dan meristem? Nah, tadi sudah dibahas mengenai pengertian dari jaringan itu tersendiri ya. Nah, sekarang kan tadi jaringan tumbuhan itu sudah terbagi menjadi dua. Nah, kita bahas yang pertama itu ada jaringan meristem ya pada tumbuhan. Apa itu jaringan meristem? Jadi jaringan meristem ini terdiri atas sekelompok sel yang aktif membelah dan bersifat embrional. Jadi dia itu masih aktif membelah ya. Nah, dari meristem itu sendiri dia itu memiliki ciri-ciri ya, di mana dia itu merupakan sel muda karena tadi dia itu merupakan sel yang aktif membelah, sehingga ciri-cirinya itu yang pertama dia itu aktif, selnya itu masih aktif membelah ya karena masih muda. Terus yang kedua berdinding tipis. Yang ketiga mengandung protoplasma. Yang keempat dia itu memiliki vakuola yang kecil. Nah, yang selanjutnya terdapat intinya yang besar dan plastidanya belum matang. Itu termasuk ciri-ciri dari jaringan meristem pada tumbuhan. Nah, berdasarkan letaknya, jadi meristem ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama meristem apikal, yang kedua meristem lateral, dan yang ketiga meristem interkalar. Nah, nanti lihat ya perbedaannya pada gambar. Oke, yang selanjutnya, nah untuk meristem apikal ini terletak di bagian pucuk dan di ujung akar, sedangkan lateral dia itu terletak di kambium ya, di antara pembuluh xilem dan plum. Sedangkan yang meristem interkalar dia itu di antara ruas batang atau jaringan dewasa. Nah, sekarang kita ke fungsinya nih. Apa sih fungsinya? Jadi, fungsi dari meristem apikal, lateral, dan interkalar bisa disaksikan ya. Selanjutnya, yang kedua ada jaringan dewasa. Nah, tadi sudah ya mengenai jaringan meristem. Nah, yang kedua mengenai jaringan dewasa.
Jadi jaringan dewasa ini dia itu sudah tidak aktif lagi untuk membelah ya, karena dia juga bersifat irreversible atau tidak dapat kembali lagi ya. Nah, dari pembagian jaringan dewasa ini berdasar fungsinya ada epidermis. Nah, epidermis ini dia itu terletak pada lapisan sel paling luar ya, atau kulit, baik pada daun, akar, buah, biji ataupun pada batang. Nah, yang selanjutnya fungsinya itu sebagai pelindung jaringan yang lain ya, sebagai pelindung atau melindungi jaringan yang lain. Nah, yang berikutnya, yang kedua, ciri-cirinya dia itu terdiri atas satu lapisan sel yang berbentuk balok yang tersusun rapat dan terletak pada lapisan paling luar. Dia juga tidak berklorofil kecuali pada sel panjang yang terdapat pada stomata. Yang ketiga, memiliki beberapa modifikasi atau perubahan bentuk, baik terdapat pada akar, batang maupun pada daun. Nah, sekarang tadi kan mengenai modifikasi ya. Jadi epidermis ini dapat termodifikasi ya. Yang pertama itu pada lapisan atas daun, dia itu bisa menjadi lapisan lilin. Pernah nggak kalian melihat daun yang ketika kena air justru airnya itu tidak menyerap? Nah, ini karena daun tersebut memiliki lapisan lilin sehingga airnya itu menggumpal, tidak menyerap. Nah, yang kedua yaitu pada lapisan bawah ya dari daun, epidermis ini akan termodifikasi menjadi stomata ya. Ini bisa diamati melalui mikroskop. Nanti kita praktek ya. Yang ketiga, pada batang. Pada batang epidermisnya dia itu berubah bentuk menjadi duri. Jadi contohnya pada apa? Duri, itu ada bunga mawar ya yang batangnya itu terdapat duri. Nah, itu ternyata merupakan modifikasi dari epidermis itu sendiri. Yang berikutnya pada akar. Nah, pada akar dia itu epidermis memodifikasi ya menjadi rambut-rambut akar. Kalian pernah lihat gak? Kalau pada akar itu kalian sering menjumpai rambut-rambut akar yang tipis ya, kecil, panjang, tapi dia itu bukan akar ya, tapi merupakan modifikasi dari epidermis. Kalian bisa lihat ya pada gambar. Selanjutnya itu ada jaringan dasar atau jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini merupakan jaringan terbesar pada tubuh tumbuhan karena mengisi hampir sebagian besar jaringan tumbuhan. Ciri-cirinya apa? Nah, ini ciri-cirinya ya, nanti kalian bisa dilihat. Apapun fungsinya ya, silahkan kalian lihat di atas. Yang berikutnya ada jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Apa itu jaringan penunjang atau penyokong? Nah, ini berfungsi menunjang atau menyokong